Bayangkan, seorang cewek bule Rusia yang cantik jatuh cinta hela-gelon sama pria Indonesia. Mereka nikah mewah, bulan madu panas, semua orang iri. Tapi di tahun ketiga, pernikahan mereka hampir hancur total. Kata cerai sudah di ujung bibir. Lalu, apa yang terjadi sehingga di anniversary kelima, dia menangis bahagia sambil bilang, dari cinta duniawi yang penuh nafsu, Allah bawa kami ke cinta ilahi yang abadi. Kisah nyata ini bakal bikin kamu terharu sekaligus takjub. Tonton sampai habis. Ya, cerita lengkapnya akan mengubah pandanganmu tentang cinta sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana tiba di bandara Soekarno-Hatta dengan tas ransel besar dan koper beroda yang sudah usang. Udara Jakarta yang lembab langsung menyambutnya seperti pelukan yang terlalu ketat. Ia adalah seorang desainer grafis berusia 28 tahun dari Moskow, Rusia. Rambut pirangnya yang panjang terikat asal-asalan, dan matanya yang biru tampak lelah setelah penerbangan panjang. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Indonesia untuk sebuah proyek desain logo bagi perusahaan startup di Jakarta. Kontraknya hanya 2 bulan, tapi Ana sudah excited. Ia selalu suka petualangan baru, meninggalkan dinginnya Rusia untuk sesuatu yang lebih hangat. Setelah check-in di hotel kecil di kawasan Sudirman, Ana memutuskan untuk menjelajah. Ia naik taksi online ke sebuah kafe rooftop yang direkomendasikan oleh rekan kerjanya. Kafe itu bernama Sky Lounge, dengan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta yang berkilauan di bawah matahari sore. Ana memesan kopi hitam dan duduk di sudut, membuka laptopnya untuk menyelesaikan sketsa awal. Ia tidak menyadari bahwa seorang pria di meja sebelah sedang memperhatikannya. Reza, pengusaha muda berusia 30 tahun, sedang meeting dengan kliennya. Ia memiliki perusahaan kecil yang menjual produk kopi organik dari petani lokal di Jawa. Rambutnya hitam rapi, kulitnya sawo matang, dan senyumnya selalu ramah. Meeting itu berjalan lancar, tapi perhatian Reza teralihkan ketika Ana tertawa kecil pada dirinya sendiri sambil menggambar di layar. Ia penasaran, wanita bule seperti itu jarang terlihat sendirian di kafe seperti ini. Setelah kliennya pergi, Reza memutuskan untuk mendekat. Permisi, boleh saya duduk di sini? Meja lain penuh, kata Reza dengan senyum sopan. Meskipun sebenarnya ada meja kosong di belakang, Ana mendongak, sedikit terkejut. Oh, sure. Silakan, jawabnya dalam bahasa Inggris. Dengan aksen Rusia yang tebal, Reza duduk dan memesan kopi tubruk. Kamu dari mana? Bukan orang lokal. Ya, Rusia, Moskow. Kamu Indonesia. Asli Jakarta. Nama saya Reza. Kamu? Ana. Senang bertemu. Obrolan mereka mengalir dengan mudah. Reza bertanya tentang Rusia, salju yang tebal, dan vodka. Ana tertawa dan bercerita tentang musim dingin yang membuat orang malas keluar rumah. Ia balik bertanya tentang Indonesia, makanan pedas, dan pantai-pantai indah. Reza merekomendasikan nasi goreng dan rendang. Mereka berbicara tentang Kopiana, suka espresso Italia. Sementara Reza bangga dengan kopi Robusta Indonesia. Waktu berlalu cepat. Matahari mulai terbenam dan lampu-lampu kota menyala. Kalau boleh tahu, kamu di sini untuk apa? Tanya Reza. Kerja, desain logo untuk startup. 2 bulan saja. Oh, keren. Kalau butuh guide lokal, saya bisa bantu. Gratis, tentu saja, kata Reza sambil mengedipkan mata. Ana tersenyum. Ia merasa nyaman dengan pria ini. Di Moskow, cowok-cowok sering terlalu agresif. Tapi Reza berbeda, ramah, tapi tidak memaksa. Mereka bertukar nomor telepon sebelum Ana pulang ke hotel. Malam itu, Ana tidur dengan senyum. Ia tidak menyangka hari pertamanya di Indonesia sudah begitu menyenangkan.
Keesokan harinya, pesan dari Reza masuk, "Mau makan malam? Saya tahu tempat bagus untuk coba makanan Indonesia asli." Ana setuju. Mereka bertemu di sebuah restoran sederhana di kawasan Menteng. Reza memesan sate ayam, gado-gado, dan es cendol. Ana mencoba semuanya dengan antusias. Meskipun lidahnya terbakar karena sambal. "Ini enak sekali, tapi pedas banget," katanya sambil minum air putih banyak-banyak. Reza tertawa. "Biasa aja. Jack nanti juga terbiasa." Mereka berbicara lebih dalam. Reza cerita tentang bisnisnya, bagaimana ia mulai dari nol setelah lulus kuliah, membantu petani kopi di desa. Ana cerita tentang keluarganya di Rusia, ibu yang single parent, ayah yang pergi sejak kecil. Ia suka desain karena bisa bebas berkreasi. Tapi hidup di Moskow terasa monoton. "Saya suka traveling, rasanya hidup lebih hidup," katanya. Reza mengangguk. "Sama. Saya pernah ke Singapura dan Malaysia untuk bisnis. Tapi Indonesia paling indah. Kamu harus coba ke Bali nanti." Malam itu berakhir dengan jalan-jalan di taman kota. Udara malam Jakarta yang masih hangat membuat mereka betah. Reza antar Ana pulang dengan mobilnya, dan sebelum turun, Ana mencium pipi Reza sebagai salam perpisahan ala Eropa. Reza terkejut tapi senang. Pertemuan mereka semakin sering. Di akhir pekan pertama, Reza ajak Ana ke pasar tradisional di Tanah Abang. Ana terpesona dengan keramaian, kain batik warna-warni, dan pedagang yang ramah. Ia beli sarung dan belajar memakainya dengan bantuan Reza. "Kamu lucu pakai ini," kata Reza sambil tertawa. Ana balas, "Kamu juga lucu kalau pakai topi ski di Rusia. Pasti beku." Mereka foto bersama, dan Ana unggah di Instagram dengan caption, "A new friend in Jakarta." Reza lihat dan like. Ia mulai merasa ada yang berbeda. Ana bukan hanya cantik, tapi juga pintar dan mandiri. Di Rusia, katanya, wanita harus kuat karena hidup keras. Reza suka itu. Minggu kedua, proyek Ana mulai sibuk. Ia rapat dengan klien di kantor startup di Kuningan. Reza kirim pesan penyemangat. "Semangat ya, nanti malam. Makan bareng?" Ana jawab, "Yes, capek nih." Malam itu, mereka makan di food court mall mewah. Ana cerita tentang rapat yang alot, klien yang banyak maunya. Reza dengar dengan sabar, beri saran. Di bisnis, sabar kuncinya. Nanti juga selesai. Ana suka sikap Reza yang tenang. Di Moskow, teman-temannya sering komplain terus. Reza beda positif. Cinta mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Pada suatu malam hujan deras. Setelah nonton film di bioskop, mereka terjebak di mobil Reza. Hujan deras membuat jalan banjir. Mereka ngobrol sambil dengar radio. Reza cerita tentang keluarganya, ibu yang salehah, ayah yang sudah meninggal, adik-adik yang masih sekolah. Ia orang Islam yang taat, salat 5 waktu, tapi tidak pernah bahas agama dengan Ana karena takut terlalu dini. Ana cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh tanpa ayah, belajar mandiri. "Saya agnostik sih, percaya Tuhan ada, tapi nggak terlalu mikir," katanya. Reza mengangguk, "Bagus, yang penting baik hati." Hujan reda, tapi mereka tidak mau pulang. Reza ajak Ana ke pantai Ancol, meskipun malam. Mereka duduk di pasir, lihat ombak. Ana sandar di bahu Reza. "Ini romantis banget," bisiknya. Reza pegang tangan Ana. "Kamu bikin hari saya lebih baik." Mereka ciuman pertama kali di sana, di bawah cahaya bulan. Ciuman yang penuh gairah membuat hati mereka berdegup kencang. Ana merasa seperti di film romantis. Reza merasa ini cinta sejati. Sejak itu, hubungan mereka semakin dekat. Ana sering ke apartemen Reza di kawasan Kemang. Apartemen sederhana tapi nyaman, dengan rak buku penuh novel bisnis dan Al-Quran. Reza masak mie goreng untuk Ana, dan mereka habiskan malam nonton Netflix sambil pelukan.
Ana mulai belajar bahasa Indonesia dasar. "Selamat pagi sayang," katanya suatu pagi via pesan. Reza balas, "Pagi juga, cantik." Proyek Ana berjalan lancar berkat dukungan Reza. Ia bahkan ajak Reza ke meeting sebagai konsultan lokal. Klien suka ide Reza tentang elemen budaya Indonesia dalam desain. Bulan pertama berlalu cepat. Ana mulai mikir untuk perpanjang visa. Ia tidak mau pulang ke Rusia. Hidup di Jakarta dengan Reza terasa sempurna. Suatu akhir pekan, Reza ajak Ana ke Bogor. Mereka naik kereta, lihat pemandangan sawah dan gunung. Di kebun raya Bogor, mereka jalan tangan bergandengan. Ana foto bunga-bunga indah, Reza foto Ana di sebuah gazebo. Reza tiba-tiba serius. "Ana, saya suka banget sama kamu. Kamu mau jadi pacar saya?" Ana tertawa. "Sudah dong, dari pertama kali kita ciuman." Reza senyum lebar. "Bagus, saya takut kamu cuma main-main." Ana peluk Reza. "Enggak, ini serius." Mereka habiskan hari itu dengan bahagia. Makan durian di pinggir jalan, main air di sungai kecil. Ana merasa ini adalah cinta yang ia cari, bebas, penuh petualangan. Kembali ke Jakarta, hubungan mereka semakin intim. Mereka tidur bersama di apartemen Reza malam-malam, penuh gairah, ciuman panas, dan janji-janji. Ana suka tubuh Reza yang atletis. Reza suka kulit putih Ana yang lembut. Tapi Reza mulai mikir masa depan. Ia orang beriman. Tahu hubungan seperti ini tidak boleh berlarut-larut tanpa nikah. Tapi ia takut bilang ke Ana, takut dia pergi. Minggu ketiga, keluarga Reza tahu tentang Ana. Ibu Reza telepon. "Siapa cewek bule yang kamu posting di IG?" Reza cerita. "Ibu senang, tapi ingatkan, jangan main-main, ya. Kalau serius, bawa ke rumah." Reza setuju. Ia ajak Ana ke rumah keluarga di pinggiran Jakarta. Rumah sederhana di Depok, dengan halaman kecil dan masjid dekat. Ana nervous. Ia pakai baju panjang ala Indonesia yang dibeli Reza. Ibu Reza sambut hangat, masak ayam goreng dan sayur asam. Adik-adik Reza penasaran tanya-tanya tentang Rusia. Ana jawab dengan senyum. "Rusia dingin banget, salju setinggi lutut." Makan malam berjalan lancar. Ibu Reza suka Ana yang sopan. Setelah makan, mereka salat maghrib bersama, kecuali Ana yang duduk diam di ruang tamu. "Pulang?" Ana bilang, "Keluarga kamu baik sekali. Saya suka." Reza peluk Ana. "Mereka juga suka kamu." Bulan kedua, proyek Ana hampir selesai. Ia harus pulang ke Rusia. Tapi hati Ana berat. Di malam terakhir sebelum presentasi final, Ana menangis di pelukan Reza. "Saya nggak mau pulang. Saya cinta kamu." Reza pegang wajah Ana. "Saya juga. Nikah yuk." Ana terkejut. "Serius?" "Iya, saya nggak mau kehilangan kamu." Ana mengangguk. Air mata mengalir. "Ya, saya mau." Mereka ciuman lagi. Kali ini penuh janji. Reza langsung rencanakan semuanya. Ia hubungi keluarga, urus dokumen. Ana perpanjang visa. 2 minggu kemudian, setelah proyek selesai, mereka lamaran sederhana di rumah Reza. Ana pakai kebaya putih, Reza pakai baju koko. Keluarga hadir, teman-teman juga. Ana ucap janji dalam bahasa Inggris, Reza terjemahkan. Malam itu, di kamar hotel, mereka rayakan dengan intim. "Ini baru awal sayang," kata Reza. Ana tersenyum. "Ya, selamanya." Tapi di balik kebahagiaan, Reza tahu tantangan akan datang. Perbedaan budaya, agama, tapi saat ini, cinta duniawi mereka terasa tak terkalahkan. Pernikahan mereka digelar 4 bulan setelah lamaran. Reza dan Ana memilih Bali sebagai tempatnya, karena Ana jatuh cinta pada pulau itu saat mereka liburan singkat di sana. Upacara digelar di sebuah villa tepi pantai di Uluwatu. Pagi hari, akad nikah di ruang tertutup,
dengan penghulu dan keluarga inti. Sore harinya, resepsi besar di tepi laut dengan tenda putih dan lampu-lampu gantung. Anna tampak cantik dengan gaun pengantin putih modern yang dipadukan dengan selendang kebaya brokat. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai, tapi ditambah hiasan bunga Kamboja. Reza memakai beskap hitam lengkap dengan belangkon. Keluarga Reza datang lengkap dari Jakarta, termasuk ibu, adik perempuan, dan beberapa tante yang sibuk mengatur segalanya. Dari pihak Anna, hanya ibunya yang datang dari Rusia. Wanita parubaya itu terlihat agak kaku, tapi senyumnya lebar saat melihat putrinya bahagia. Akad berjalan lancar. "Reza," ucap ijab kabul dengan suara tegas. Satu tarikan napas. Anna hanya mengangguk dan tersenyum saat ditanya. Setelah itu, mereka saling mencium pipi di depan semua tamu. Sorak-sorai langsung menggema. Malamnya, pesta dimulai. Musik live campuran Barat dan Indonesia, makanan prasmanan dengan seafood segar, dan kue tar 3 tingkat. Anna dan Reza dansa pertama kali dengan lagu Perfect dari Ed Sheeran. Anna berbisik di telinga Reza, "Ini hari terbaik dalam hidupku." Reza balas peluk erat, "Masih banyak hari terbaik lain nanti." Bulan madu mereka langsung lanjut di Maldives. 10 hari di villa atas air, dengan laut biru yang bisa dilihat langsung dari tempat tidur. Pagi-pagi mereka snorkeling. Siang hari santai di pantai pribadi. Malam hari makan malam romantis dengan lilin. Malam-malam mereka habiskan dengan penuh gairah. Anna suka sekali dengan tubuh Reza yang hangat di tengah angin laut yang sejuk. Reza tak pernah bosan memandang kulit putih Anna yang semakin kecoklatan. "Kamu cantik banget," kata Reza setiap kali mereka selesai bercinta. Anna hanya tertawa dan mencium dada Reza. Mereka foto ratusan kali, unggah ke Instagram dengan caption manis. Teman-teman Anna di Rusia komentar iri, teman Reza di Jakarta bilang Masya Allah, romantis banget. Kembali ke Jakarta, mereka pindah ke apartemen baru di kawasan SCBD. Reza beli unit 2 kamar yang lebih besar dengan balkon menghadap kota. Anna senang sekali bisa mendekor sendiri. Ia beli furnitur minimalis ala Skandinavia, campur dengan beberapa ornamen batik yang dibeli di Bali. Dapur jadi tempat favorit mereka. Reza masak nasi goreng. Anna coba bikin borscht versi Indonesia dengan tambah sambal. Bulan pertama setelah menikah terasa seperti masih bulan madu. Reza tetap sibuk dengan bisnis kopinya, tapi selalu pulang sebelum maghrib. Anna mulai kerja freelance dari rumah, ambil proyek desain dari klien Rusia dan beberapa lokal yang direkomendasikan Reza. Mereka sering jalan-jalan akhir pekan ke Peak Avenue, Ancol, atau sekadar makan bakso di pinggir jalan. Anna mulai belajar masak makanan Indonesia lebih serius. Ia ikut kelas memasak rendang online, lalu praktek di dapur. Reza pulang dan langsung disuguhi rendang buatan Anna yang agak gosong tapi tetap dimakan habis. "Enak ini sayang, serius," kata Reza sambil kunyah pelan. Anna tertawa. "Bohong, gosong kan?" "Gosongnya yang bikin spesial," goda Reza. Mereka juga mulai terbiasa dengan rutinitas rumah tangga. Reza salat 5 waktu, Anna biasanya duduk di sofa sambil main HP atau baca buku saat Reza salat. Ia tidak pernah mengganggu, bahkan kadang ikut diam saja menghormati. Reza senang melihat itu, tapi belum pernah ajak Anna untuk ikut atau belajar lebih dalam. Ia takut terlalu cepat. Masalah kecil pertama muncul di bulan ketiga. Anna ingin rayakan ulang tahunnya dengan pesta kecil ala Rusia dengan vodka dan musik keras. Reza setuju pesta kecil, tapi minta tanpa alkohol karena keluarganya mungkin datang. Anna agak kecewa, tapi akhirnya setuju. Pestanya tetap seru dengan kue tart dan temen kantor Reza yang datang. Tapi di dalam hati Anna, ia merindukan kebebasan minum wine seperti dulu. Perlahan,
perbedaan mulai terasa. Anna suka pakai baju pendek dan tank top di rumah, terutama saat cuaca panas. Reza tidak pernah protes langsung, tapi kadang bilang, "Sayang, nanti kalau ada tamu mendadak gimana?" Anna jawab santai, "Ya sudah, aku ganti baju." Tapi suatu hari, Ibu Reza datang tanpa bilang-bilang. Anna sedang pakai hot pants dan kaos tanpa lengan saat membuka pintu. Ibu Reza tersenyum, tapi matanya agak melirik. Setelah itu, Reza bilang pelan, "Besok kalau ibu datang lagi, pakai yang lebih panjang ya, biar ibu nyaman." Anna mengangguk, tapi dalam hati, ia merasa sedikit terkekang. Masalah berikutnya soal Natal. Anna ingin pasang pohon Natal kecil di sudut ruang tamu, hanya untuk dekorasi dan kenangan masa kecil. Cuma kecil kok, gak ada hubungan agama. Di Rusia semua orang pasang, meskipun gak Kristen, kata Anna. Reza diam lama. "Sayang, di rumah Muslim, pohon Natal itu agak sensitif. Keluarga aku bisa salah paham. Kita rayakan tahun baru aja yuk, lebih netral." Anna kecewa berat. Ia telepon ibunya di Rusia dan cerita. Ibunya bilang, "Kamu sudah pilih hidup di sana. Harus kompromi, nak." Anna setuju, tapi hatinya sedikit kesal pada Reza yang terlalu kaku. Di bulan ke-6, Anna mulai merasa kesepian. Reza semakin sibuk karena bisnisnya berkembang, ada pesanan besar dari cave-cave di Jakarta dan bahkan ekspor kecil ke Singapura. Ia sering pulang larut, kadang jam 10 malam. Anna di rumah sendirian, kerja freelance selesai cepat, lalu bosan. Ia mulai sering video call teman di Rusia, minum wine sendirian sambil nonton drama Korea. Suatu malam, Reza pulang jam 11. Anna sudah tidur, tapi bangun saat Reza masuk kamar. "Kamu pulang larut terus sekarang," kata Anna dengan nada datar. Reza capek, langsung selonjor di tempat tidur. "Maaf, sayang, meeting sama investor penting. Besok aku usahain pulang cepat." Janji itu sering diulang, tapi jarang ditepati. Anna mulai merasa seperti hidup sendirian, meskipun sudah menikah. Anna coba cari kesibukan. Ia ikut kelas yoga di gym dekat apartemen. Ketemu beberapa expat lain, kebanyakan istri-istri bule yang menikah dengan orang Indonesia juga. Mereka cerita banyak hal yang sama. Sulitnya adaptasi, keluarga suami yang terlalu campur tangan, dan perasaan kehilangan identitas sendiri. "Kadang aku kangen banget sama kebebasan dulu," kata salah satu teman Anna, Sarah dari Australia. Anna mengangguk. "Aku juga. Dulu aku bisa pergi clubbing, minum, pakai baju apa saja. Sekarang rasanya semua diawasi." Tapi Anna tetap cinta Reza. Saat Reza pulang dan peluk dia dari belakang, semua kesal hilang sejenak. Malam-malam mereka masih panas. Meskipun semakin jarang karena Reza capek, di akhir tahun pertama, mereka rayakan anniversary dengan makan malam romantis di restoran rooftop, tempat mereka pertama ketemu. Anna pakai dress merah seksi, Reza pakai kemeja rapi, mereka foto bersama, toast dengan jus mangga. Reza minta maaf, tidak boleh wine. "Setahun sudah sayang, masih cinta?" tanya Reza. Anna tersenyum. "Masih dong. Kamu selamanya," jawab Reza sambil cium tangan Anna. Tapi dalam perjalanan pulang, Anna diam saja di mobil. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah cinta ini cukup untuk mengatasi semua perbedaan yang semakin terlihat? Masalah besar pertama meledak di tahun kedua. Anna ingin liburan ke Rusia sendirian, ketemu ibunya dan teman-teman lama. "Cuma 2 minggu kok, kamu sibuk. Aku gak mau ganggu," kata Anna. Reza langsung menolak. "Sendirian? Enggak lah, aku ikut aja. Tapi kamu bilang bulan depan ada proyek besar. Lagian tiket mahal." Reza diam, lalu bilang, "Sebagai suami, aku gak nyaman kamu pergi jauh sendirian. Apalagi ke klub-klub malam di Moskow yang kamu ceritain dulu." Anna naik darah. "Kamu gak percaya aku?"
Aku sudah menikah. Reza, aku nggak akan macam-macam. Bukan nggak percaya, tapi lingkungannya beda. Aku takut kamu tergoda. Pertengkaran itu berlangsung sampai tengah malam. Anna menangis, bilang Reza terlalu posesif dan dogmatis. Reza bilang Anna nggak mau paham budaya keluarganya. Akhirnya Anna batalkan rencana ke Rusia, tapi hubungan mereka retak sedikit. Setelah itu, Anna semakin sering keluar sendiri ke mall, gym, atau ketemu teman expat. Reza tahu, tapi diam saja karena merasa bersalah. Di tahun ketiga, bisnis Reza makin besar. Ia buka gudang baru di Bogor. Sering bolak-balik Jakarta-Bogor. Pulang semakin larut, kadang menginap di mes karyawan. Anna di rumah semakin kesepian. Ia mulai minum wine lebih sering. Kadang sebotol sendirian sambil nonton film. Suatu malam, Reza pulang dan cium bau alkohol dari Anna. "Kamu minum lagi?" tanya Reza dengan nada kecewa. "Cuma sedikit, aku bosan Reza. Kamu gak pernah ada di rumah," jawab Anna ketus. Reza capek, langsung tidur di sofa tanpa bicara lagi. Keesokan harinya, Anna minta maaf. Reza peluk Anna, bilang akan usaha lebih seimbang. Tapi seminggu kemudian, pola yang sama terulang. Anna mulai meragukan keputusannya menikah begitu cepat. Ia cinta Reza, tapi merasa kehilangan dirinya sendiri. Di Rusia dulu, ia bebas, punya banyak teman, hidup malam yang seru. Sekarang, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas apartemen mewah, suami kaya, tapi hati kosong. Reza juga merasa berat. Ia cinta Anna mati-matian, tapi semakin sulit menyeimbangkan bisnis dan rumah tangga. Ia tahu Anna tidak bahagia, tapi tidak tahu cara memperbaiki tanpa mengubah prinsipnya. Di akhir bab ini, pada suatu malam hujan deras, Anna duduk sendirian di balkon sambil minum wine. Reza pulang larut lagi. Basah kuyup, ia lihat Anna dari pintu kaca, lalu masuk dan peluk dari belakang. "Maaf ya sayang, aku janji, besok aku libur, kita jalan berdua." Anna diam, air mata mengalir pelan. Ia ingin percaya, tapi hatinya sudah mulai lelah. Tahun ketiga pernikahan mereka menjadi yang terberat. Bisnis Reza semakin besar. Gudang kopi di Bogor sudah penuh setiap hari. Dan ia mulai kirim kontainer ke Malaysia serta Australia. Itu artinya lebih banyak meeting, lebih banyak perjalanan, dan lebih sedikit waktu di rumah. Reza sering berangkat pagi sekali dan pulang setelah Isya. Kadang bahkan menginap di Bogor kalau ada masalah produksi. Anna di apartemen sendirian hampir setiap hari. Pagi ia bangun, buat kopi, kerja freelance sebentar, lalu bosan. Proyek desainnya semakin jarang karena ia sulit fokus. Ia sering duduk di balkon berjam-jam, lihat lalu lalang mobil di bawah, sambil minum wine mulai dari sore. Botol-botol kosong mulai menumpuk di tempat sampah. Tapi Anna sembunyikan di kantong plastik hitam supaya Reza tidak langsung lihat. Reza tahu Anna tidak bahagia, tapi ia pikir itu hanya sementara. Nanti kalau bisnis stabil, aku lebih banyak di rumah, katanya setiap kali Anna mengeluh. Tapi janji itu tidak pernah benar-benar terwujud. Reza malah semakin dalam terjun ke pekerjaan. Ia bangga bisa kasih hidup nyaman buat apartemen mewah, mobil baru untuk Anna, liburan sesekali ke Bandung atau Yogyakarta. Tapi Anna tidak butuh itu semua. Ia butuh Reza ada di sampingnya. Pertengkaran kecil jadi sering. Anna bilang Reza lebih cinta pekerjaan daripada istri. Reza balas bahwa ia kerja keras demi masa depan mereka. "Kamu gak ngerti susahnya bangun bisnis dari nol," kata Reza suatu malam dengan nada tinggi. Anna menangis. Aku ngerti, tapi aku juga susah sendirian di rumah ini setiap hari." Mereka baikan sebentar, bercinta di kamar untuk damai. Tapi besoknya, pola yang sama kembali. Anna semakin sering keluar rumah sendirian. Ia ikut komunitas expat di Jakarta, ketemu Sarah,
dan beberapa wanita bule lain di cave-cave Senopati. Mereka ngobrol panjang tentang suami yang sibuk, mertua yang campur tangan, dan rasa rindu ke negara asal. Beberapa dari mereka sudah cerai, beberapa bertahan, tapi minum obat penenang. Anna dengar semua itu dan mulai takut. Ia tidak mau jadi seperti mereka. Suatu hari, Anna dapat telepon dari ibunya di Rusia. "Kapan pulang ke sini?" "Mama, kangen." "Teman-temanmu juga tanya terus." Anna diam lama. "Entah, Ma, Reza sibuk banget. Kalau dia terlalu sibuk, pulang aja dulu." "Nikah bukan berarti kamu hilang dari hidup Mama." Anna tutup telepon sambil menangis. Ia mulai bayangkan pulang ke Moskow, hidup bebas lagi, ketemu teman lama, minum vodka di bar favorit. Tapi setiap kali ingat wajah Reza, hatinya sakit. Ia masih cinta, tapi cinta itu mulai terasa seperti beban. Masalah semakin parah saat Anna mulai minum lebih banyak. Dari segelas wine jadi setengah botol, lalu 1 botol penuh. Ia minum supaya bisa tidur, supaya tidak mikir terlalu banyak. Reza pulang dan lihat Anna sudah mabuk ringan beberapa kali. Awalnya Reza diam saja, cuma bilang, "Kurangin ya sayang, nggak baik buat kesehatan." Tapi Anna malah kesal. "Kamu nggak ada di rumah, aku stres. Sekarang minum aja dilarang." "Reza, coba sabar. Aku larang bukan karena haram atau apa. Aku takut kamu sakit." Anna diam, tapi tetap minum diam-diam. Di bulan ke-9 tahun ketiga, badai besar datang. Reza harus ke Australia selama 2 minggu untuk urus kontrak ekspor. Ia bilang itu peluang besar, bisa bikin bisnis naik 2 kali lipat. Anna setuju di depan, tapi dalam hati ia marah. 2 minggu sendirian lagi. Hari pertama Reza pergi, Anna langsung undang Sarah dan 2 teman ekspat lain ke apartemen. Mereka pesta kecil musik keras, wine, vodka yang dibawa Sarah dari duty free. Anna minum banyak, dansa sendirian di ruang tamu, tertawa keras. Malam itu ia mabuk berat untuk pertama kalinya sejak menikah. Keesokan harinya bangun dengan pusing luar biasa. Ia janji dalam hati tidak akan lagi. Tapi malam berikutnya, kesepian datang lagi. Ia minum lagi. Pola itu berulang selama Reza di Australia. Reza video call setiap hari, tapi Anna pura-pura ceria. "Semua baik-baik aja di sini," katanya sambil senyum paksa. Reza percaya karena ia juga sibuk di sana. Hari ke-10, Anna dapat pesan dari teman lama di Rusia. Ada reuni sekolah di Moskow bulan depan. "Kamu datang nggak?" Semua kangen. Anna lihat tiket pesawat online. Harga lumayan, tapi tabungan pribadinya cukup. Ia hampir tekan beli, tapi urungkan. Ia telepon Sarah dan cerita, "Pergi aja, Anna, kasih pelajaran buat suamimu itu," kata Sarah. Anna mikir semalaman. Akhirnya ia beli tiket untuk pulang ke Rusia sebulan. Tanpa bilang Reza, Reza pulang dari Australia dengan aleh-aleh, banyak dan semangat tinggi. Kontrak berhasil, bisnis bakal melonjak. Ia peluk Anna erat di bandara. Kangen banget. Anna peluk balik, tapi hatinya dingin. Malam itu mereka makan malam romantis yang Reza pesan catering. Reza cerita panjang tentang Australia, rencana baru, gudang tambahan. Anna dengar sambil senyum tipis. Setelah makan, Anna bilang, "Reza, aku mau pulang ke Rusia sebulan, ketemu Mama dan teman-teman." Reza kaget, tapi setuju. "Boleh kok, aku ikut." "Nggak usah, kamu kan baru pulang. Pasti capek. Lagian ada proyek baru." Reza senang Anna mau ketemu keluarga. Ia kasih kartu kredit tambahan. "Belanja apa aja di sana ya?" Anna tersenyum. Tapi di dalam hati ia sudah rencanakan. Ini bukan liburan biasa. Ia mau mikir ulang tentang pernikahan ini. 2 minggu sebelum berangkat, pertengkaran hebat terjadi. Reza pulang larut lagi, jam 12 malam. Anna sudah menunggu di ruang tamu. Mabuk, mata merah. "Kamu pulang jam segini lagi?"
Tanya Ana dengan suara berat. Reza capek luar biasa. Ada masalah di gudang. Mesin rusak, harus aku awasi sendiri. Kamu selalu ada alasan. Aku muak, Reza. Reza tarik napas dalam. Ana, aku kerja buat kita. Kamu mau aku berhenti bisnis, jadi pegawai biasa? Lebih baik gitu daripada aku sendirian terus. Aku gak butuh uangmu. Aku butuh suami. Kata-kata semakin panas. Ana bilang Reza egois. Terlalu kaku dengan agama dan keluarga. Tidak pernah kasih kebebasan. Reza balas bahwa Ana tidak pernah berusaha paham budayanya. Selalu minta seperti di Rusia. Dan sekarang minum terus. Aku minum karena stres gara-gara kamu, teriak Ana. Reza naik darah. Kalau stres, cerai aja. Kata itu keluar begitu saja. Reza langsung menyesal. Tapi terlambat. Ana diam. Air mata mengalir deras. Baik, kalau itu maumu. Ia masuk kamar, kunci pintu. Reza ketuk berkali-kali. Minta maaf, tapi Ana tidak buka. Malam itu, Reza tidur di sofa. Pagi harinya Ana keluar kamar dengan mata bengkak. Aku tetap ke Rusia. Nanti kita bicara lagi setelah aku pulang. Reza mengangguk lemas. Ia tahu salahnya besar. Ana berangkat ke Rusia 3 hari kemudian. Di bandara, Reza antar dan peluk lama. Maaf ya sayang, aku janji berubah. Ana cuma bilang, kita lihat nanti. Di Moskow, Ana disambut ibunya dengan pelukan hangat. Rumah lama, udara dingin, salju tipis di luar semua terasa familiar. Teman-teman lama ajak keluar setiap malam. Bar, klub, dansa sampai pagi. Ana minum vodka lagi. Tertawa keras. Rasanya seperti kembali ke dirinya yang dulu. Tapi di tengah keramaian, ia sering diam sendiri. Ingat Reza. Ingat kata cerai itu. Ia nangis di kamar hotel saat reuni. Teman-temannya hibur. Di minggu ketiga di Rusia, Ana mulai mikir serius. Ia hampir putuskan tidak balik ke Jakarta. Telepon Reza, jarang, hanya pesan singkat. Reza kirim pesan panjang setiap hari. Minta maaf, bilang kangen, janji akan kurangi kerja. Ana baca tapi jarang balas. Suatu malam di Moskow, Ana mabuk berat di klub. Ia dansa dengan cowok Rusia yang mendekat, hampir ciuman, tapi tiba-tiba ingat Reza dan lari keluar. Di trotoar dingin, ia nangis histeris. Ia sadar masih cinta Reza, tapi tidak tahu bisa lanjut atau tidak. Di Jakarta, Reza hancur. Ia kurangi jam kerja, banyak di rumah sendirian. Ibu datang, tanya apa yang terjadi. Reza cerita semua, termasuk kata cerai yang keluar. Ibu Reza peluk anaknya. Kalian berdua sama-sama salah. Tapi pernikahan butuh usaha dari dua belah pihak. Cinta kalian butuh yang lebih besar dari kalian sendiri untuk bertahan. Reza diam. Kalimat ibunya mengena, tapi ia belum paham benar. Ana akhirnya balik ke Jakarta setelah 5 minggu lebih lama dari rencana. Reza jemput di bandara, bawa bunga, mereka peluk lama. Tapi Ana bilang, kita perlu bicara serius. Malam itu di apartemen, mereka duduk berhadapan. Aku hampir gak balik, kata Ana pelan. Reza menunduk. Aku tahu salahku besar. Aku juga salah. Minum terlalu banyak, marah terus. Tapi Reza, aku capek, kita beda banget. Reza pegang tangan Ana. Aku gak mau cerai. Aku cinta kamu. Kasih aku kesempatan lagi. Ana menangis. Aku juga gak mau cerai, tapi kita harus ubah sesuatu. Kalau enggak, ini bakal hancur beneran. Mereka peluk erat, tapi di hati masing-masing masih ada luka dalam. Masa depan terasa gelap, dan keduanya tahu ini titik terendah dalam pernikahan mereka. Setelah Ana kembali dari Rusia, suasana di apartemen masih tegang. Mereka berdua berusaha baikan. Tapi kata-kata cerai yang pernah keluar masih menggantung seperti awan hitam. Reza benar-benar kurangi jam kerja. Ia delegasikan banyak tugas ke manajer gudang di Bogor
dan batasi meeting hanya sampai sore. Pulang lebih awal jadi kebiasaan baru. Ia masak makan malam, ajak Anna jalan-jalan kecil ke mall atau taman, dan usaha bikin Anna tertawa lagi. Anna hargai usaha itu. Ia juga janji kurangi minum. Botol-botol wine ia buang diam-diam, ganti dengan jus buah dan teh hangat. Mereka mulai ngobrol lebih terbuka. Anna cerita betapa kesepiannya selama ini. Reza akui ia terlalu fokus ke bisnis sampai lupa istri. "Kita mulai dari nol lagi yuk," kata Reza suatu malam sambil pegang tangan Anna di sofa. Anna mengangguk. "Oke, tapi kali ini beneran ya." Beberapa bulan berlalu dengan lebih baik. Mereka liburan pendek ke Lombok, hanya berdua, tanpa gadget kerja. Pantai pasir putih, snorkeling, dan malam-malam tenang bikin hubungan mereka hangat kembali. Anna mulai senyum lebar lagi. Reza merasa beban di pundaknya berkurang. Tapi luka lama tidak hilang begitu saja. Anna masih sering diam sendiri kalau ingat masa di Rusia. Ia kadang merasa hidupnya di Jakarta terlalu teratur dibanding dulu yang bebas. Reza lihat perubahan kecil itu, tapi tidak tahu cara bantu selain kasih perhatian lebih. Suatu hari, Reza harus ke masjid untuk salat Jumat. Biasanya ia pergi sendiri, tapi kali ini ia ajak Anna. "Ikut aja sayang, lihat-lihat doang gak apa-apa. Masjid dekat kok, di sebelah mall." Anna ragu sebentar, tapi setuju. Ia pakai baju panjang dan kerudung pinjaman dari lemari kerudung yang dulu dibeli Reza, tapi belum pernah dipakai. Di masjid, Anna duduk di bagian wanita, lihat orang-orang salat berbaris rapi. Suara imam baca ayat Al-Quran menggema lembut. Anna tidak paham artinya, tapi ada rasa tenang yang aneh menyelinap ke hatinya. Pulangnya, Anna diam saja di mobil. Reza tanya, "Gimana? Nggak aneh kan?" Anna jawab pelan, "Tenang banget di sana. Aku suka suara imamnya." Reza senyum, "Itu azan dan bacaan Quran. Kalau mau, kapan-kapan ikut lagi." Anna mengangguk tanpa janji apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Anna mulai penasaran sendiri. Ia lihat Reza salat di rumah setiap hari, tetap rutin meskipun capek atau marah. Reza tidak pernah paksa Anna ikut, tapi selalu taruh sajadah di sudut ruang tamu. Suatu malam, Anna tanya, "Reza, Islam itu ngajarin apa sih yang bikin kamu tetap salat meskipun lagi susah?" Reza duduk di sebelah Anna, jelasin pelan. "Islam bilang, hidup ini ujian. Salat itu cara kita ingat sama Allah, minta kekuatan. Kalau lagi susah, salat bikin hati lebih lega." Anna dengar serius. Ia tidak langsung komentar. Tapi malam itu, ia cari video di YouTube tentang Islam dalam bahasa Inggris. Ia tonton sendirian sampai larut. Perlahan, pertanyaan Anna semakin banyak. Ia tanya tentang puasa, zakat, haji. Reza jawab sabar, tanpa memaksa. Ia bahkan beli Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris untuk Anna. "Baca aja kalau penasaran, gak ada paksaan," kata Reza. Anna mulai baca sedikit-sedikit. Awalnya hanya ayat pendek tentang sabar dan syukur. Ia suka kalimat-kalimatnya yang sederhana, tapi dalam. Di Rusia dulu, ia agnostik percaya Tuhan ada tapi jauh. Sekarang, ia mulai rasakan kedekatan yang aneh. Suatu hari, Ibu Reza datang membawa makanan. Anna sambut dengan senyum dan kerudung longgar. Mereka ngobrol lama di dapur. Ibu Reza cerita tentang masa muda, bagaimana iman bantu dia saat suami meninggal. "Waktu itu, aku sendirian besarin anak-anak. Tapi tiap salat rasanya ada yang nemenin," kata Ibu Reza. Anna dengar sambil mengaduk sayur. Kalimat itu mirip dengan kesepiannya sendiri. Pulangnya Ibu Reza, Anna bilang ke Reza, "Ibu kamu kuat banget ya." Reza mengangguk. Iman dia yang bikin kuat. Malam itu Anna baca Quran lagi. Kali ini surah Ar-Rahman.
Ia baca terjemahannya berkali-kali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia ingat semua nikmat yang ia punya Reza. Rumah, kesehatan, tapi dulu ia sering mengeluh. Ana mulai sering ke masjid kecil dekat apartemen. Awalnya hanya duduk di halaman saat azan. Dengar suara dari luar. Lalu ia masuk bagian wanita, lihat jamaah syalat. Ia tidak ikut gerakan, hanya duduk dan amati. Reza tahu, tapi diam saja. Ia senang dalam hati, tapi takut terlalu senang kalau Ana berhenti. Ana kemudian cari teman bicara. Ia ingat teman ekspat yang sudah mu'alaf, namanya Lisa, dari Belanda. Ana telepon dan ajak ketemu di kafe. Lisa cerita panjang tentang perjalanannya masuk Islam awalnya, juga karena suami. Tapi akhirnya, karena hati sendiri, prosesnya nggak cepat. Ana ada saat ragu, ada saat nangis. Tapi kalau sudah yakin, rasanya damai banget. Kata Lisa, Ana pulang dengan banyak pikiran. Di rumah, Ana mulai coba hal kecil. Ia ikut Reza puasa sunnah Senin Kamis. Hari pertama lapar banget. Tapi malamnya ia bilang, aku ngerasa lebih sabar hari ini. Reza peluk Ana, bangga sama kamu. Ana juga minta diajari wudhu dan gerakan salat dasar. Reza, ajarin pelen-pelen di ruang tamu. Ana coba ikut salat di belakang Reza. Meskipun belum sah, karena belum syahadat. Ia hanya tiru gerakan, tapi hatinya bergetar setiap sujud. Proses itu tidak selalu mudah. Ada malam Ana ragu lagi. Ia ingat masa lalu minum, clubbing, baju terbuka, pacar-pacar sebelum Reza. Aku banyak dosa Reza. Kalau masuk Islam, aku takut nggak kuat, kata Ana sambil nangis. Reza peluk erat. Allah Maha Pengampun. Yang penting, niat mau berubah. Nggak ada yang sempurna. Ana juga bergulat dengan kebiasaan lama. Ia hampir beli wine lagi saat ke supermarket. Tapi urungkan. Ia ganti pakai baju lebih tertutup, meskipun di rumah, bukan karena dipaksa, tapi karena mulai nyaman. Suatu hari, Ana ikut acara pengajian wanita di masjid. Ada ustazah yang bisa bahasa Inggris, karena pernah kuliah di Australia. Ana duduk di belakang. Dengar ceramah tentang rahmat Allah, ustazah bilang, Allah tidak lihat masa lalu kita, tapi lihat hati kita sekarang. Ana nangis pelan di sana. Pulangnya ia bilang ke Reza, aku mau ketemu ustazah itu lagi. Reza antar Ana, minggu depan. Mereka ngobrol panjang bertiga. Ana cerita semua pernikahan yang hampir hancur, kesepian, minum, perjalanan spiritualnya. Ustazah dengar sabar, lalu jelasin Islam dengan cara sederhana. Kamu sudah di jalan yang benar, nak. Tinggal langkah terakhir kalau hati sudah mantap, kata ustazah. Ana pulang dengan hati penuh. Malam-malam berikutnya, Ana sering bangun tahajud sendirian. Ia belum salat beneran, tapi sujud di sajadah dan nangis minta petunjuk. Ia baca terjemahan Quran setiap hari. Catat ayat yang menyentuh hatinya. Reza lihat perubahan itu dan bersyukur dalam hati. Ia sendiri mulai lebih banyak berdoa supaya Ana dapat hidayah. Puncaknya datang di bulan Ramadan, tahun keempat pernikahan mereka. Ana ikut puasa penuh sebulan. Meskipun belum syahadat, ia bangun sahur bareng Reza, buka puasa bersama, ikut taraweh di masjid. Di malam Lailatul Qadar, Ana duduk di masjid sampai subuh, nangis sepanjang malam. Keesokan harinya, Ana bilang ke Reza, aku sudah yakin, aku mau masuk Islam. Reza diam sebentar, lalu peluk Ana erat sampai nangis. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mereka hubungi ustazah. 2 hari kemudian, di ruang tamu apartemen, Ana ucap syahadat di hadapan Reza, ustazah, dan ibu Reza yang datang khusus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap Ana dengan suara bergetar, air mata mengalir deras. Setelah itu,
Semua peluk Ana. Ibu Reza bilang, "Selamat datang, Nak. Sekarang kamu keluarga beneran." Ana yang kini minta dipanggil Aisyah tersenyum di tengah tangis. Ia merasa beban besar di hatinya hilang, seperti ada cahaya kecil yang menyelinap ke hidupnya yang gelap. Malam itu, Aisyah shalat pertama kali sebagai muslimah di belakang Reza. Gerakannya masih agak kaku, tapi hatinya penuh syukur. Setelah salam, Reza peluk Aisyah lama. "Terima kasih udah sabar sama aku," bisik Aisyah. Reza balas, "Terima kasih, udah balik ke jalan yang benar. Kita mulai lagi dari sini." Mereka tidur malam itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Pernikahan yang hampir hancur, kini punya fondasi baru, bukan hanya cinta duniawi, tapi cinta karena Allah. Tahun kelima pernikahan mereka tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Aisyah, nama yang dipilih Ana setelah masuk Islam, sudah semakin nyaman dengan identitas barunya. Ia salat 5 waktu rutin, pakai hijab setiap keluar rumah, dan bahkan mulai hafal beberapa surah pendek. Bahasa Indonesianya lancar banget sekarang. Aksen Rusia masih ada sedikit, tapi malah bikin orang senyum kalau dengar. Reza lihat perubahan itu setiap hari dan selalu bersyukur. Bisnis kopinya tetap besar, tapi ia sudah pintar bagi waktu. Pagi-pagi ia ke kantor sebentar, sore sudah pulang. Akhir pekan banner-banner untuk keluarga. Mereka sering ke rumah Ibu Reza di Depok, makan bareng, atau sekadar duduk di teras sambil ngobrol. Aisyah juga punya kesibukan baru. Ia buka akun Instagram kecil tentang desain grafis bertema Islam Kartu Ucapan Ramadan, poster motivasi dengan ayat Quran, dan ilustrasi cerita Nabi. Followernya pelan-pelan naik, banyak yang suka karena desainnya modern tapi sopan. Ia juga ikut pengajian rutin bersama ustazah yang dulu bantu dia syahadat. Di sana ia dapat banyak teman sesama mu'alaf dan istri-istri muda. Hubungan mereka berdua jauh lebih kuat sekarang. Pertengkaran masih ada, tapi kecil dan cepat selesai. Kalau lagi kesal, mereka diam sebentar, shalat, lalu bicara baik-baik. Aisyah sering bilang, "Dulu aku marah bisa seminggu, sekarang paling sejam sudah minta maaf." Reza tertawa. "Iman, bikin sabar ya." Hari anniversary ke -5 jatuh di hari Sabtu. Reza sudah rencanakan surprise kecil. Pagi-pagi ia bangunkan Aisyah dengan sarapan di tempat tidur, roti bakar, telur mata sapi, dan teh manis. "Selamat ulang tahun pernikahan istriku," katanya sambil cium kening Aisyah. Aisyah senyum lebar. "Makasih, suami. 5 tahun sudah." Ya, mereka habiskan pagi dengan santai. Salat subuh berjamaah, baca Quran bareng sebentar, lalu Reza ajak Aisyah ke taman dekat apartemen. Mereka jalan pelan, pegangan tangan, ngobrol tentang masa lalu. "Dulu aku pikir kita nggak bakal sampai sini," kata Aisyah pelan sambil lihat rumput hijau. Reza mengangguk. "Aku juga. Waktu kamu ke Rusia lama itu, aku takut banget kamu nggak balik. Tapi Allah kasih jalan lain. Aku masuk Islam. Kita baikan lagi. Alhamdulillah." Reza peluk pundak Aisyah. "Yang penting, sekarang kita sama-sama." Siangnya mereka ke mall sebentar, beli kue kecil untuk malam nanti. Aisyah juga beli baju baru gambling panjang, warna biru muda yang cocok dengan mata birunya. Reza bilang cantik terus sepanjang jalan. Malam harinya, Reza ajak Aisyah ke rooftop resto, tempat mereka pertama kali ketemu dulu. Meja sudah direservasi di sudut, sama seperti 5 tahun lalu. Lampu kota berkelap-kelip di bawah, angin malam sejuk. Mereka pesan makanan ringan, sate, sop buntut, dan es krim untuk dessert. Sambil makan, mereka cerita ulang masa-masa awal. Ketemu di kafe, ciuman pertama di Ancol, nikah di Bali, bulan madu di Maldives. Aisyah tertawa ingat rendang gosong yang dulu ia masak. "Dulu aku nggak bisa masak apa-apa. Sekarang aku bisa bikin opor ayam enak loh."
katanya bangga. Reza mengangguk. Iya, ibu bilang opor kamu lebih enak dari punya dia. Mereka juga ingat masa susah. Pertengkaran hebat, kata cerai, kesepian Aisyah, bisnis Reza yang bikin dia jarang pulang. Aku gak nyangka kita bisa lewatin itu semua, kata Reza pelan. Aisyah pegang tangan Reza di atas meja. Karena Allah bantu kita. Dulu cinta kita cuma duniawi gairah, senang-senang, petualangan, tapi rapuh. Sekarang cinta kita karena Allah jadi kuat. Reza tersenyum. Betul banget. Setelah makan malam, mereka pulang ke apartemen. Di rumah, Aisyah bilang ada surprise juga untuk Reza. Ia ambil HP, buka aplikasi rekam video, lalu taruh di tripod kecil. Aku mau rekam pesan buat anniversary kita, biar nanti kalau ada anak, mereka bisa lihat, katanya malu-malu. Reza senyum lebar. Ide bagus. Aisyah duduk di sofa, Reza di sebelahnya peluk pundak. Lampu ruang tamu dinyalakan terang. Backgroundnya rak buku dan foto pernikahan mereka. Aisyah tekan record, lalu mulai bicara dengan bahasa Indonesia yang sudah lancar. Halo, hari ini kita genap 5 tahun menikah. Aku dulu Anna, dari Rusia. Sekarang Aisyah, istri Reza. Aku mau cerita sedikit tentang perjalanan kita. Ia tarik napas dalam. Mata mulai berkaca-kaca. Dulu kita ketemu di rooftop ini juga. Aku jatuh cinta sama Reza karena dia hangat, ramah, bikin aku nyaman di Jakarta yang baru. Kita nikah cepat. Bulan madu indah. Hidup terasa sempurna. Tapi tahun-tahun berikutnya berat banget. Aku kesepian. Reza sibuk kerja. Kita beda budaya, beda cara pandang. Kita sering bertengkar. Aku minum banyak, hampir cerai. Air mata Aisyah mulai jatuh. Reza usap pelan. Tapi di saat paling gelap, Allah kasih hidayah. Aku mulai penasaran sama Islam karena lihat Reza tetap sholat meskipun capek atau marah. Aku baca Quran, ikut pengajian, nangis setiap malam minta petunjuk. Akhirnya aku syahadat dan hidupku berubah total. Aisyah tersenyum di tengah air mata. Dari cinta duniawi yang panas tapi rapuh, penuh nafsu, ego, dan harapan dunia, Allah bawa kita ke cinta ilahi yang damai dan abadi. Cinta yang bikin kita sabar, saling maaf, dan selalu balik ke dia kalau lagi susah. Alhamdulillah atas suami yang sabar banget sama aku, atas hidayah yang datang pas aku lagi hancur, atas 5 tahun yang penuh ujian, tapi juga penuh berkah. Reza ikut berkaca-kaca. Ia ambil alih bicara. Aku juga mau bilang terima kasih ke istriku. Kamu bikin aku jadi suami lebih baik, muslim lebih baik. Dulu aku egois, terlalu mikir bisnis. Sekarang aku tahu keluarga nomor 1. Terima kasih udah mau berubah bareng aku. Aku cinta kamu karena Allah. Dan insya Allah selamanya. Mereka pelukan erat, nangis bareng sebentar. Lalu Aisyah tekan stop record. Video itu mereka edit sederhana. Malam itu juga tambah musik nasyid lembut. Potong beberapa bagian, tambah foto-foto lama dari ketemu pertama sampai sekarang. Aisyah unggah ke Instagram dan TikTok pagi harinya dengan caption panjang yang sama dengan yang dia ucapkan. Tidak disangka, video itu langsung viral. Dalam 2 hari, sudah jutaan views. Orang-orang komentar membanjiri. Ada yang terharu, ada yang bilang inspirasional, ada yang share ke grup keluarga. Banyak mu'alaf lain cerita pengalaman serupa. Banyak juga pasangan yang lagi bermasalah bilang, terima kasih karena jadi termotivasi baikan. Media online mulai liput, ada yang hubungi untuk wawancara. Tapi Reza dan Aisyah tolak sopan. Kita cuma mau share kisah biasa, bukan cari famous, kata Reza. Tapi dampaknya besar. Akun Aisyah followernya naik drastis. Banyak yang minta desain gratis untuk masjid atau pengajian. Reza dapat pesan dari Momen Bisnis. Keren bro,
Kisah kalian bikin aku mikir ulang prioritas hidup. Di rumah, mereka tetap biasa saja. Malam-malam habis setelah viral, mereka duduk di teras balkon. Lihat langit Jakarta yang jarang kelihatan bintangnya. Rame banget ya sekarang, kata Aisyah sambil pegang HP yang notifikasinya nggak berhenti. Reza tarik HP-nya pelan, taruh di meja. Biarkan dulu, kita nikmatin malam ini berdua aja. Aisyah sandar di dada Reza. Angin malam sejuk, suara kendaraan jauh di bawah terdengar pelan. Reza, terima kasih ya, udah nggak nyerah sama aku dulu. Reza cium rambut Aisyah yang tertutup hijab. Terima kasih udah balik dan jadi Aisyah yang sekarang. Allah selamatkan pernikahan kita dengan cara paling indah. Mereka diam lama, hanya pegangan tangan. Di hati masing-masing, mereka tahu perjalanan masih panjang, mungkin ada ujian lagi. Mungkin ada anak nanti. Mungkin bisnis naik turun, tapi sekarang mereka punya fondasi kuat. Cinta karena Allah. Langit senja mulai gelap. Lampu kota satu persatu menyala di apartemen kecil mereka. Dua insan yang dulu hampir terpisah, kini duduk tenang. Bersyukur atas 5 tahun yang penuh liku dan siap hadapi tahan-tahan berikutnya bersama. Tamat. Itulah kisah Aisyah, bule Rusia yang dari cinta duniawi penuh badai, temukan cinta ilahi yang abadi bareng Reza. Alhamdulillah, hidayah Allah ubah segalanya. Kamu punya cerita serupa? Share di komentar yuk. Like kalau terharu, subscribe buat kisah mualaf viral lainnya, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan. Doakan pernikahan kita semua diridahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.